yaraları kanamaya devam ederken, her gün hak ihlalleri, zulümler, baskılar sürerken İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbedir. Rusia dan Turki jadi sekutu, Israel dalam bahaya. Ketika Turki dan Rusia semakin dekat, mereka juga semakin dekat dalam pekerjaan mereka untuk mengakhiri konflik Suriah dan juga pada masalah regional dan internasional lainnya. Ini memiliki implikasi jangka panjang bagi Israel karena Israel adalah sekutu dekat Amerika Serikat yang menentang meningkatnya kekuatan Iran di Timur Tengah. Israel menikmati hubungan dekat dengan Turki hingga pertengahan tahun 2000-an ketika keadaan memburuk di bawah pemerintahan Turki saat ini. Aliansi Turki-Rusia yang muncul dalam pertahanan dan energi akan memiliki efek jangka panjang di Timur Tengah dan Israel. Ini terjadi setelah Turki mengakuisisi sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan pengembangan pipa Turk Stream yang membentang melintasi Laut Hitam dari Rusia ke Turki. Ketika Turki dan Rusia semakin dekat, mereka mau tidak mau juga semakin dekat dalam upaya mereka untuk mengakhiri konflik Suriah, serta masalah regional dan internasional lainnya. Ini telah membuat Turki menjauh dari aliansi tradisionalnya dengan Amerika Serikat dan berfokus pada struktur aliansi baru dengan Rusia dan sekutu lainnya. Misalnya aliansi Turki-Qatar dan Rusia-Iran di mana mereka berbagi kepentingan tertentu. Dalam jangka panjang, blok Rusia-Suriah-Iran-Turki-Qatar yang lebih dekat mungkin muncul. Di samping negara-negara kuat lainnya seperti China, India, dan aktor Asia Tengah yang beberapa di antaranya berupaya menentang Amerika Serikat. Ini memiliki implikasi jangka panjang bagi Israel karena Israel adalah sekutu dekat Amerika Serikat yang menentang meningkatnya kekuatan Iran di Timur Tengah. Beberapa berita utama baru-baru ini mewakili aliansi yang berkembang. Kepentingan nasional mengatakan bahwa Turki menimbun bagian-bagian F-16 sebelum mengakuisisi S-400. Mengetahui bahwa hubungan Amerika Serikat akan terganggu, Rusia baru-baru ini memulihkan beberapa perjalanan bebas visa dari Turki. Rusia dan Turki sedang membahas produksi bersama pesawat terbang sipil dan helikopter. TASS News dari Rusia mengatakan bahwa mereka juga dapat memulai eksplorasi bersama untuk energi di Mediterania. Jika digabungkan, jelaslah bahwa aliansi pertahanan dan energi sedang tumbuh. Israel memiliki kepentingan energi sendiri di Mediterania dan hubungan pertahanannya sendiri. Efek jangka panjang dari aliansi Rusia-Turki sedang dalam masa pertumbuhan. Tetapi kerjasama pertahanan dan eksplorasi energi harus ditanggapi lebih serius oleh para tetangga yang berada di Timur Tengah. Di sisi lain, Turki dan Rusia kembali siaga. Turki punya kans beli jet siluman Rusia andai dijatuhi sanksi oleh Amerika. Perubahan rencana segera dilakukan Turki pasca penangguhan program jet tempur siluman F-35 Lightning II oleh Amerika Serikat. Untuk memperkuat alat utama sistem persenjataannya, Turki sepertinya akan memilih membeli jet siluman canggih buatan Rusia. Sebelumnya sudah melaporkan Turki terancam dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat
pasca keputusan pembelian rudal sistem pertahanan udara S-400 Strum dari Rusia. Pemerintah Amerika Serikat berang dengan keputusan Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400. Amerika tidak ingin senjata canggih Rusia itu berada dekat dengan pesawat tempur siluman F-35 yang merupakan pesawat perang generasi kelima negeri Paman Sam. Kemarahan Amerika tak lain disebabkan oleh Angkatan Udara Turki saat ini memiliki ratusan jet tempur buatan Amerika Serikat lainnya, yaitu F-16 Fighting Falcon. Menurut laporan F-16net, Turki memiliki 238 unit jet tempur F-16 dengan rincian 182 unit F-16C dan 56 unit F-16D. Amerika membaca kemungkinan jika Rusia akan membongkar jet tempur F-35 jika sudah dibeli Turki. Jika hal itu sampai terjadi, maka rahasia kekuatan pesawat canggih bisa diketahui Rusia. Tak cuma Amerika Serikat, sejumlah negara anggota Pakta Atlantik Utara atau NATO juga tak senang dengan keputusan Turki membeli rudal S-400. Apa yang dilakukan Turki bisa jadi ancaman yang timbul bagi koherensi militer NATO. Di sisi lain, saat Departemen Pertahanan Amerika Serikat menangguhkan program F-35 kepada Turki, muncul spekulasi bahwa Turki akan memalingkan pandangannya ke Rusia. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari The National Interest, Rusia diprediksi akan coba memberikan penawaran kepada Turki untuk membeli jet tempur canggih terbarunya, yaitu Sukhoi Su-35. Rostec, sebuah perusahaan industri teknologi tinggi untuk sektor pertahanan, dikabarkan telah memberi kesempatan kepada Turki untuk menjajaki kemungkinan pembelian jet tempur siluman Su-57. Hal ini dikatakan langsung oleh CEO Rostec, Sergei Semtsov. Jet tempur generasi kelima Rusia Su-57 ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa dan menunjukkan sebuah janji untuk ekspor, ucap Semtsov. Pernyataan Semtsov ini menimbulkan dugaan bahwa Rusia memang ingin mendukung keinginan Turki untuk mengembangkan industri pertahanan sendiri. Ternyata bukan cuma Turki yang mendapat tawaran dari Rostec. Perusahaan ini juga membuka kesempatan yang sama dengan China dan juga India. Pada Agustus 2019 lalu, Erdogan sempat berkunjung ke Rusia dan bersama Presiden Rusia, Vladimir Putin, ikut melihat rupa dari pesawat tempur siluman Su-57.